Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan ini. Dan apa makna di balik kalimat la haula wala quwwata illa billah? Kita ini tidak bisa melakukan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan kecuali karena daya dan kekuatan dari Allah Rabbul Alamin. Nah, oleh karena itu kita senantiasa memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita ini bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ibu sekalian, siang hari ini sambil menunggu menunggu kabalnya, mungkin ada gangguan. Kita akan berbicara tentang My Mother is My School. Judul ini diambil dari satu pepatah Arab. Bahasa Arabnya al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Ibu itu adalah sekolah. Ada pepatah lain, ibu itu disebut madrasatul ula wal fulla. Ibu itu sekolah pertama dan utama. Nah, ibu sekalian, maka dalam syair itu disebutkan idza a'dadta sya'ban thayyibal a'rab. Apabila engkau mempersiapkannya, engkau mempersiapkan bangsa yang baik akhlaknya. Makanya ibu-ibu sekalian, karena ibu adalah madrasah, maka membenahi satu bangsa dimulai dari membenahi kaum wanitanya. Nah, mungkin ibu ada yang mempertanyakan begini, bukankah mendidik itu juga kewajiban suami? Bukankah mendidik itu juga kewajiban bapak? Nah, katembelahan gitu. Nah, ibu sekalian, benar, kewajiban mendidik itu bukan hanya sekedar kewajiban istri, tapi juga kewajiban suami. Bukan hanya kewajiban ibu, tapi juga kewajiban bapak. Nah, bahkan dalam Al-Quranul Karim ada 19 kali interaksi antara orang tua dengan anak. Enggak. 19 kali interaksi orang tua dengan anak. Nah, dari 19 kali interaksi orang tua dengan anak, 17 kali interaksi antara ayah dengan anak. Berarti ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mendidik itu bukan hanya sekedar kewajiban istri, tapi juga kewajiban suami.
Namun kalau rumah itu diibaratkan seperti sekolah, ya, maka ada kepala sekolah, ada guru, ya. Ada kepala sekolah, ada guru. Nah, kalau sekolah itu jeblok, ya Bu, nilainya buruk, hasil ujiannya buruk, kepala dinas akan meminta pertanggungjawaban bukan pada guru. Cek kepala dinas ya urusan di majang guru, kepala sekolahnya mana? Nah, yang ditanya itu adalah kepala sekolah. Ya. Nah, Wihan itu dia Bu. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Nah, jadi yang ditanya itu bukan guru, tapi yang ditanya kepala sekolah. Tapi yang sehari-hari berinteraksi dengan siswa itu guru. Nah, perumpamaan sederhananya itulah. Di yaumil kiamat nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarga itu secara utuh adalah suami. Ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah kepala keluarga. Tapi realita di lapangan yang banyak berinteraksi dengan anak itu adalah ibu. Nah, maka saya coba merumuskan dalam 3 poin ini, ya. Mengapa ibu disebut madrasah? Pertama, secara psikis, secara kejiwaan. Seorang anak lebih dekat pada ibunya ketimbang pada ayahnya. Betul tidak, Bu? Mengapa? Satu nih. Walaupun sperma itu berasal dari suami, tapi dititipkannya di rahim istri. Ya, janin itu berkembang di rahim istri. Walaupun nih Bu, ketika anak itu lahir, ya, nasabnya itu ditautkan dengan suaminya, dengan bapaknya, bukan dengan ibunya. Cek ibu teh cenanya abdi anu ngakandung, ya, tapi pas nasab jadi kak salaki abdi cenah teh ka adiknya. Itulah aturan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ya entah ya apa yang ada di benak ibu-ibu di zaman ini ya Bu ya. Beberapa waktu yang lalu dan gugatan mereka itu dikabulkan. Ini ibu-ibu yang single parent, ya Bu ya. Nah, mereka itu menggugat ke pengadilan Bu, ke MA atau kemana ya saya lupa. Gugatannya gini Bu, menggugat agar anak itu bisa ditautkan dengan ibunya, jangan dengan ayahnya jika ayahnya itu tidak mengurus anaknya. Dan ketika itu berhasil, alangkah bangganya kaum ibu. Oh, berhasil sore, gitu ya, hore, karena berhasil di ijazah anak itu, anak ditautkan dengan ibunya.
Ya, misalnya anaknya itu siapa namanya? Ahmad bin nama ibunya. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu hari ini merasa bangga dengan itu. Padahal ibu-ibu sekalian, ya Bu, kalau bicara hukum Bu, itu aib. Ya, mengapa? Gini, kalau dalam fikih, ya Bu ya, kalau dalam fikih nikah diantaranya ya, anak yang dinasabkan ke ibunya itu anak yang lahir di luar nikah. Ya Bu ya, anak yang lahir di luar nikah nasabnya ke ibunya. Nah sekarang nih ibu-ibu, ya Bu ya, ibu-ibu yang ngerasa ditinggalkan oleh suaminya gitu ya. Kemudian dia yang ngurus anaknya, pendidikan anaknya, membesarkan anaknya, gak ridho kalau nama suaminya dicantumkan pada ijazah anaknya, gak ridho kalau nama suaminya dicantumkan pada akte anaknya, dirubah Bu dengan nama dia. Padahal dalam fikih itu aib, dalam hadis itu aib. Nah, itulah dunia terbalik. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi satu, secara psikis seorang ibu itu lebih dekat dengan anak. Ya. Satu, ketika anak berada dalam kandungan, dia bersama dengan ibunya. Ya, bersatu dengan tubuh ibunya. Selama berapa? Selama 9 bulan. Setelah itu, ketika anak terlahir, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan keperluan makanan dan minuman anak itu, ya Bu ya, pada ASI. Berapa bulan ASI eksklusif itu Bu? 6 bulan. Ya Bu ya, ASI eksklusif maksudnya tanpa makanan lain. Ya Bu ya, tanpa makanan lain selama 6 bulan. Di siapa dititipkannya? Di ibu. Berarti dari sisi psikis begitu dekat antara seorang anak dengan ibunya. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, di Jazirah Arab ada budaya menyusui. Ya, maksud budaya menyusui itu gini. Ada budaya perempuan-perempuan yang memberi jasa atau menyediakan jasa menyusui. Makanya kita kenal dengan saudara sepersusuan. Ya. Dulu Bu, di masa Nabi ada suami istri, ya, ini sahabat nih Bu, udah nikah lama. Kemudian mereka bertemu dengan seorang wanita yang hitam legam. Kemudian wanita itu masih ingat pada dua sahabat ini. Kemudian dia berkata, kenapa kalian menikah? Kalian itu saudara sepersusuan. Aku yang menyusui kalian dulu ketika kalian bayi itu. Dilaporkan itu pada Nabi, cerai Bu. Karena tidak boleh ya. Nah, mengapa bisa dikenal saudara sepersusuan dalam Islam? Karena ada perempuan-perempuan yang menyediakan jasa menyusui. Di kita kan nggak populer itu. Ya. Kalau ada perempuan, ya Bu, yang melahirkan, kemudian ASI-nya nggak keluar, milih apa Bu? Milih pakai susu formula, betul ya Bu ya? Daripada misalnya kebetulan nih ada saudaranya atau tetangganya yang sama nih melahirkan, daripada dititipkan, ya, daripada dititipkan lebih memilih diganti dengan susu formula. Kalau susu formula dari apa Bu? Dari sapi. Untung budakna tengah jare hembong ya.
Kalau di Jazirah Arab enggak kok. Ya, dulu mereka lebih memilih menitipkan pada, nah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan pada Halimatus Sa'diyah. Ya. Nah, satu, jadi secara psikis ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Ya. Yang kedua, dari sisi waktu, lebih banyak mana antara seorang ayah yang bertemu dengan anaknya dengan seorang ibu yang berkumpul dengan anaknya? Lebih banyak ibu. Laras tahu? Kadangkala banyak suami yang PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Pulang Jumat kembali Ahad. Nah, dua, yang ketiga, dari sisi karakter, seorang ibu itu lebih penyayang, ya, lebih sabar, ya Bu, lebih sabar, lebih penyayang, lebih telaten dibandingkan dengan seorang ayah. Ya. Ibu mah ngajari ke anak ibu, ya Bu ya, sanajan hese ge, tapi ibu sabar, lamun ku bapana wow. Nah, jadi dari tiga sisi itu, ya, realita itu, maka membenarkan pepatah Arab ini bahwa al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Nah, berarti posisi ibu itu sebagai guru, ya, posisi ibu itu sebagai guru. Nah, kalau posisi ibu itu sebagai guru, maka yang syurianya kita perhatikan baik-baik, siapa yang akan kita ajari, siapa yang akan kita didik. Nih Bu, ibu punya anak 5 misalnya, ya Bu ya, ibu punya anak 5 anak ibu, ya Bu ya, walaupun orang tuanya sama, berasal dari ayah yang sama, jadi 5 budak enten 5 bapak, ya Bu ya. Ya kan bisa wae Bu, nikah boga budak geletuk maut, nikah deui boga budak geletuk maut, ya Bu ya, nikah deui geletuk tungtung nama lalaki nu ngadeuketan, ya Bu nya sieun bayangkeun 5 marawat kabehanana. Nah, jadi berasal dari orang tua yang sama, ya, lahir dari rahim yang sama, bahkan di tempat yang sama, ditangani oleh dokter yang sama, tapi karakternya beda-beda. Laras tahu? Nu kahiji mah geuningan kieu cenah budak teh, ya, nu kadua mah kieu. Nah, kita kan berhadapan dengan anak-anak yang beragam. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang beragam, maka sikap kita pun beda. Jeung budak anu ieu mah cenah lamun dikerasan teh lain nurut. Ieu ya ngadon ngahajakeun. Nah, dengan ini pendekatan seperti ini, dengan ini pendekatan seperti ini, dengan ini pendekatan seperti ini. Nah, saya ingin ngajak ibu-ibu sekalian, kondisi anak-anak kita hari ini seperti inilah. Ini gambaran globalnya, ya, kondisi anak kita. Satu, ibu-ibu sekalian, ada di antara anak-anak kita yang hari ini masuk ke dalam kategori generasi Z. Ya. Yang kedua, kita pun harus realistis menerima kenyataan bahwa anak-anak kita ini mereka tumbuh di zaman penuh fitnah. Dan yang ketiga,
banyak para penculik di tengah-tengah mereka. Nah, baik penculikan yang dimaksud itu menculik fisiknya maupun menculik jiwanya. Nih Bu, orang yang mereka gay, lesbi, ya. Nah, kaum gay dan kaum lesbi itu mereka cari mangsa, Bu. Ya, mereka cari mangsa. Mereka tidak mau sendirian. Mereka akan ngerekrut, mereka akan ngebujuk orang, jaga orang, ya. Nah, ibu sekalian, siapa yang mereka intai itu? Anak-anak kita. Ini Bu, ada ibu datang ke saya. Saya ketika safari dakwah di satu kota, ya. Pas saya, ya sehari sebelum kepulangan lah, ya ada orang yang konsul ke saya. Dia ngomong ke saya, nangis ibu ini. Dia punya anak laki-laki bungsunya, murangkali nate bungsu. Anak itu nggak ada masalah Bu, bahkan anak itu pandai, ya. Anak itu TK, SD, SMP, sama ya di sekolah-sekolah Islam, dan anak itu pandai, anak itu berprestasi. Sampai akhirnya anak itu kuliah di satu kota, ya. Anak itu kuliah di satu kota. Nah, karena jaraknya jauh, maka anak ini ngekos, ya. Sampai selesai kuliahnya Bu, sampai selesai kuliahnya anak ini pulang. Tapi yang membuat heran ibunya ini, kenapa anaknya gak segera menikah. Nah, cenah bodak teh jiga tiis, ya Bu, ya. Mata kini Bu, kalau anak ibu bilang ya ke ibu teh, duka tuh mah bin abina taya can aya perasaan. Budak remaja nyebut can aya perasaan, hati-hati Bu. Nyebunya adi mah duka can ada mah teu acan, ya. Ya kan gini Bu, kalau perasaan suka terhadap lawan jenis itu hal yang normal, ya Bu, ya. Yang normal, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita pandai mengelola perasaan itu, kan gitu ya Bu. Ya, jadi bukan soal mematikan perasaan itu. Nah, Ibu sekalian, apa yang terjadi Bu? Ternyata ketika ditelusuri diketahui anaknya gay, jadi gay. Ya, itu bayangkan seorang ibu punya anak laki-laki satu-satunya, kemudian dengar anaknya itu jadi gay, itu kan kayak kiamat kubro tuh. Ya. Nah, ketika ditelusuri bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata itu di tempat kuliahnya. Mata kena ayeuna masa beneran mah nyebutnya kieu ya. Gini Bu, kalau dulu waktu saya kecil ya, kalau ada kos mahasiswi kemudian datang mahasiswa, Bu, ada aturan kan, ya nggak boleh menerima tamu laki-laki, ya, atau dibatasi sampai jam sekian, bla 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 bla, aya istilah digerebek hansip sagarubah. Tapi kalau sekarang perempuan bertamu ke perempuan, laki-laki bertamu ke laki-laki juga, sama nggak aman, gitu. Sama nggak aman, ya Bu. Ternyata gay, ya. Makanya hati-hati. Dan itu yang saya sebut dengan banyak pencuri. Saya urai satu-satu. Satu, ya, ini kondisi anak kita, satu generasi Z, Zenial, ya. Satu nih Bu, satu nih. Ini karakteristik dari yang disebut dengan generasi Z. Satu, anak-anak kita ini tumbuh di tengah maraknya media sosial. Betul tidak Bu? Aya naon wae aya media sosial teh naon Bu? WhatsApp, naon deui? Facebook,
Tahu kan banyak ya. Dan ibu sekalian, anak-anak kita mereka mudah beradaptasi dengan itu. Ibu mau panhara rese, ya, pan HP canggih, orang merada hara rese makanya teh. Baru dapat cepet adaptasinya bu. Saya punya teman ya bu ya, punya teman HP enak mah canggih, tapi nepikeun ka ieu muka WA ge teu bisa. Anak-anak kita itu tumbuh di tengah maraknya media sosial. Satu, itu karakteristik dari generasinya. Dan itu fakta loh bu. Ketika dulu psikolog Bu Eli Risman ya, mau wanti-wanti sebelum COVID dulu, mau wanti-wanti jauhkan anak-anak dari handphone, jauhkan anak-anak dari handphone, jauhkan anak-anak dari handphone. Oh dia berkampanye, ya bu ya. Apa yang terjadi? Pandemi, ya pandemi. Anak-anak dirumahkan, dan apa yang terjadi saat itu? Pembelajaran online, anak-anak pakai handphone. Demikian kayaknya pan hese ngalepaskan budak tina HP itu. Betul tidak? Melepaskan anak-anak dari handphone itu susah. Bahkan sampai ada beberapa contoh kasus ya, anak-anak yang gak bisa lepas dari handphone, bahkan histeris kalau handphone lepas dari tangannya. Bahkan ketika dia lihat orang lain pakai handphone, dia ingin mengambilnya. Saran saya nanti ya bu ya, PUMG itu coba ngundang psikolog lah ya. Salah satunya berbicara tentang bagaimana dampak smartphone ini pada anak-anak. Dua, keterhubungan dengan yang lain. Nah ini nih ya, karakteristik dari generasi Z, keterhubungan dengan yang lain. Gini bu, hari ini jangan ibu sangka anak yang di rumah saja nggak gaul. Ada murang kali abdi mah tara gaul di bumi, murang kali abdi mah tara kamamana. Nya fisiknya mah teu kamamana bu, ya. Tapi di dunia maya dia menjalin pergaulan dengan banyak orang. Ada beberapa orang yang melangsungkan pernikahan. Saya suka iseng nanya, di mana kenalnya, gitu bu ya? Nih bu, nih ya, banyak yang jawabnya itu di TikTok, di Facebook, ya. Jadi banyak orang yang menemukan jodohnya itu lewat media sosial itu. Nah berarti itu isyarat sekarang ini membangun akses itu mudah. Betul tidak bu? Ibu nih bu, terhubung kembali dengan teman SD ibu, terhubung kembali dengan teman SMP ibu, terhubung kembali dengan teman SMP ibu, sehingga banyak yang kasus CLBK. Betul tidak? Itu fakta loh bu. Ya. Celebek gitu. Nah, ibu sekalian, gak ada masalah, ya bu. Kita membangun pertemanan dengan banyak orang itu gak ada masalah. Tapi bagaimana kita punya filter, ya? Bagaimana kita punya saringan? Karena sabda Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung pada agama temannya.
Makanya dari situ menjamur acara reunian ya Bu ya. Menjamur acara reunian gitu. Kemudian adalah banyak grup WA ya reuni. Usina tepar. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan. Gini Bu, gini. Bagi orang-orang yang melek teknologi, bagi orang-orang yang mau belajar, bagi orang-orang yang mau mengambil manfaat dari perkembangan sains dan teknologi, maka dia bisa multi talenta. Dia bisa memiliki banyak skill, dia bisa memiliki banyak keterampilan. Tapi ini Bu, orang-orang yang hidup di daerah pinggiran, ya, yang tidak ada akses ke dunia maya, ya, akhirnya keterampilan yang ia milikinya pun terbatas. Nah ini yang dimaksud dengan adanya kesenjangan. Jadi makin jauh nih, gitu. Orang yang sekolah di sini, Bu, dengan orang yang sekolah di daerah-daerah pinggiran jauh, Bu. Makanya ibu-ibu sekalian, di negara-negara maju itu, ya Bu, di negara-negara maju, anak-anak itu sudah tidak bawa buku, ya, sudah nggak bawa buku. Mereka sudah bawa laptop dan ya smartphone lah, bukan laptop lagi ya. Sudah bukan lagi seperti ini, ya Bu. Nanti satu saat lah kalau waktunya memadai, saya akan tampilkan bagaimana teknologi hari ini, ya Bu ya, teknologi hari ini. Makanya kita kan berada pada masa AI. Ya. Nih kalau nih Bu, saya ingin ambil contoh ya Bu ya. Nih kalau Ibu lihat di ini di smartphone Ibu, misalnya ada satu aplikasi, ya Bu ya. Namanya ChatGPT, Ibu ya, ChatGPT. Ibu klik itu, kemudian Ibu tanyakan apa saja Bu, dia jawab, dia uraikan rinci, itu Bu ya. Ibu tulis nama orang nih, ya Ibu pingin tahu nama orang, tuliskan nama itu, maka dia akan uraikan itu. Dia di mana, aktivitasnya apa yang ia lakukan, rinci. Gitu. Makanya orang kalau bikin makalah, ya Bu ya, kalau bikin makalah, apalagi yang berbayar Bu. Nah, jadi anak-anak kita itu dia tumbuh dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kemudian ya, kemudahan. Ya. Nih Bu, kalau dulu Ibu belanja harus pergi ke pasar baru dari pagi sampai sore. Ibu ya, berpanas-panasan, capek, angka ribu. Betul ya Bu ya? Itu dulu beberapa tahun yang lalu. Hari ini nggak usah. Ibu di rumah, ya Bu ya, tumpang kaki, ya Bu, buka, klik, pesan, isukan merudua. Ya. Betul tidak Bu? Mudah. Ibu pingin makanan apa saja, barang apa saja, semua tersedia. Kemudahan. Yang berikutnya adalah keterbukaan. Nih, ibu sekalian, sekarang sudah nggak bisa ditutup-tutupi. Ayeuna mata aya disebut pamalita Bu. Ulah, ieu mah lain urusan budak, ieu mah urusan kolot. Ya Bu ya. Nih Bu, hari ini anak-anak bisa mengakses urusan orang tua bisa mengakses urusan anak. Urang teh aya di zaman jiga kitu, tah ayeuna barudak urang teh.
Nah, yang kedua, anak-anak kita berada di zaman penuh fitnah. Ini yang disyaratkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, fa inni la ara fitan taqu khilala buyutikum kawaqil qatri. Sungguh aku melihat fitnah telah terjadi tengah-tengah kalian itu sebagaimana hujan turun, guyuran hujan. Saking apa? Saking banyaknya. Bayangkan, Nabi masih hidup, fitnah sudah banyak. Apatah lagi ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada. Masa sahabat, tabi'in sampai generasi kita. Nih Bu, kalau hari ini ada pernikahan sejenis, ketahuilah bahwa pernikahan sejenis itu pernah terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernikahan sejenis itu pernah terjadi. Walaupun kemudian dieksekusi ya. Nah, ibu sekalian, fitnah itu dari waktu ke waktu bukan makin sedikit makin banyak. Fitnah itu dari waktu ke waktu bukan makin kecil makin besar. Oleh karena itu, kalau kita sebagai guru nih tidak menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi tangguh, kabawa palit barudak-urang. Nih Bu, Ibu tahu DNA Aidit ya Bu ya? DNA Aidit. Asalnya namanya itu kan Muhammad Aidit ya, atau Ahmad Aidit ya, namanya asalnya. Nah, dan ibu sekalian, beliau itu bacaan Al-Qur'annya bagus. Bahkan kalau nggak salah juara MTQ ya. Dan beliau berasal dari keluarga yang religius, ya. Dan beliau pun sekolah di sekolah agama. Nah, tapi ketika beliau ya Bu bergaul dengan orang-orang komunis, akhirnya berpindah haluan. Namanya pun dia ganti jadi DN, Diva Nusantara ID. Pada asalnya santri. Jadi maksud saya, jangan merasa aman hanya karena kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Islam. Ibu ya, jangan pernah kendor. Karena penyimpangan bisa terjadi kapan saja. Nah, kemudian ini pesan yang disampaikan, ini poin yang ketiga ya, berkaitan dengan para penculik. Ini saya ambil dari pesannya Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau gini, hafizu ala auladikum aktsara mimma yuhami ra'il ghanam min adh-dhab fa annahu muhaddaduna bi dhiwa'il bashar. Jagalah anak-anak kalian lebih dari penjagaan seorang penggembala terhadap serigala yang akan menerkam domba-domba mereka. Mengapa? Karena anak-anak kalian juga terancam keselamatannya dari serigala yang berbentuk manusia. Satu, sekarang ini di pasar gelap, ya Bu, marak kembali penjualan manusia, penjualan organ-organ tubuh manusia. Nah, satu, yang mereka culik fisiknya, ya. Makanya saran saya, ini saran ya Bu ya, saran saya, anak-anak kita, mereka giring belajar bela diri, Bu. Ya. Jadi mereka harus bisa menjaga dirinya, ya, harus bisa menjaga dirinya. Mereka harus bisa bela diri. Ya, bela diri. Jadi jangan ketika di tengah jalan bertemu dengan penculik murungkut ngihan maneh. Ya Bu ya? Enggak. Jadi didik anak-anak kita
anak-anak yang secara fisik mereka kuat, ya, secara fisik mereka kuat. Mengapa? Sebab ini tuntutan keadaan loh, Bu. Ya Bu ya, ini tuntutan keadaan. Jadi saya bukan ini, kita realistis aja lah Bu, ya. Kita realistis saja. Di luar sana itu banyak penjahat. Ya Bu ya, di luar sana itu banyak penjahat, di luar sana itu banyak pencuri. Ya Bu. Ibu sanajan ibu ngangan terbudak tiap poe dapat ayam bangsat di jalan ibu ke sarua lompat. Betul tidak? Maka saran saya, antarkan anak-anak itu skill, bela dirinya harus kuat, ya, bela dirinya harus bagus, gitu, ya. Ini kaitan dengan para penculik fisik, ya, para penculik fisik. Nah, jadi budak teh kudu bela dirinya harus ini, ya. Barudak urang teh jarago, ya bela diri kan banyak inilah, banyak pilihan, ya, banyak pilihan. Ada kasus di mana ya, di Cianjur atau di mana, ya Bu ya? Itu ada sekelompok perampok mau mencuri ke satu rumah. Ternyata di dalamnya itu ada anak perempuan, tapi anak perempuan itu jago bela diri. Ya, itu para pencuri itu bisa dilumpuhkan oleh anak perempuan itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar di film-film ya Bu ya, bukan hanya sekedar di film-film. Menurut saya realistis, dan itu bagian dari sunnah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, tapi selain dari para penculik fisik, ya, selain dari para penculik fisik, dan saya sampaikan Ibu, bisnis organ tubuh manusia itu pernah terbongkar kasusnya, dan di antara penadahnya justru berada di Cimahi. Jadi kayak injal, Ibu ya, kayak ginjal, pokoknya beraneka ragam organ tubuh manusia. Nah, yang berikutnya Ibu adalah para penculik pikirannya, Ibu ya, para penculik akidahnya. Nah, berarti anak-anak kita harus dikuatkan dari sisi agamanya. Ya, maka tepat ketika ibu menyekolahkan anak-anak ibu di sekolah-sekolah Islam. Agar apa? Agar akidah anak-anak kita kuat. Nah, ibu sekalian, ketika kita berhadapan dengan kondisi yang seperti itu, ada dua pilihan. Satu, sterilisasi. Apa sterilisasi itu? Mengkarantina anak-anak kita nggak berhubungan dengan dunia luar. Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Tapi mungkin atau tidak, nah itu nurada saya. Nih Bu, saya ingin ambil contoh ya. Yang pertama ini, saya ingin ambil contoh dengan kampung-kampung adat. Saya pernah ke Kampung Naga. Ya Bu ya, saya pernah ke Kampung Naga. Ya, di Kampung Naga, perbatasan antara Garut dengan Tasik itu, ya Bu ya, itu ke bawah ya Bu, ada satu perkampungan, ya, nggak ada listrik di sana, nggak ada radio di sana, nggak ada TV di sana, hanya 40 rumah. Mereka hidup dengan hasil pertanian mereka. Hanya pertanyaannya, ibu bisa begitu? Mau mungkin, ya punya, mau mungkin, hese. Nah, maka ada pilihan kedua nih, imunisasi. Jadi kalau sterilisasi nih, di rumah kita itu nggak ada TV, di rumah kita nggak ada handphone, kita dan anak-anak kita nggak bersentuhan dengan dunia luar. Ini menjadi sesuatu yang nggak mungkin. Kurang berarti kudu pindah ke lemur, ti lemur ge ka lemur deui, gitu ya. Itu sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang sulit. Nah, ada yang kedua, imunisasi. Kita, anak-anak kita bersentuhan dengan dunia luar tapi tahan. Ya Bu ya, tahan dengan pengaruh dunia luar, ya, tahan banting. Nah, ibu sekalian, menurut saya
yang realistis yang kedua ini, imunisasi. Ya, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang kokoh. Ya, menjadi anak-anak yang kokoh, menjadi anak-anak yang kuat. Nah, ibu sekalian, satu hal yang harus kita camkan baik-baik, bahwa anak kita beda dengan kita. Ulah kieu mamah mah baheula. Ibu sekalian, zaman kita dengan zaman anak-anak kita berbeda. Makanya kata Sokrates, jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu. Mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan zamanmu. Kalau dulu Bu, di zaman saya, ya Bu ya, zaman saya, nih guru ngaji saya mawa hoe Bu Sakir. Ya, kemudian nanya ke anak-anak, subuh tadi sholat tak? Enggak. Zuhur? Enggak. Asar? Enggak. Berapa berarti? Subuh 2, zuhur 4, asar 4, digebuk 10 kali itu Bu. Iya kan? Dulu diperlakukan seperti itu gak masalah. Ketika nyampaikan ke orang tuanya, ya Bu ya, orang tuana mau ngontrol ke guruna, nu aya mah ditambahan puas bongan dititah sholat tedaek sholat, ya kan? Hari ini ya Bu ya, ayah guru belum melakukan tindakan baru ngomong. Anak-anak yang sekarang mah tadi bu guru nyarios kasar ke abi. Wah, kan langsung rame, ribut, diprotes, di demo tuh. Pernah nih Bu, satu ini ya, sampai ada guru yang dipenjarakan ya Bu ya, guru yang dipenjarakan hanya karena ngelatih anaknya disiplin. Ya, budak teh pan aturanana pakai rok, ya pakai rok, walaupun nggak pakai jilbab, pakai rok bawah lutut, ya Bu ya, yuk taikeun deui bawah lutut, taikeun deui digunting ke ku guruna. Nah, ibu sekalian, kondisinya berbeda dengan dulu. Nah, anak-anak kita mereka hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Maka pendekatan kita pada mereka pun berbeda dengan pendekatan dulu orang tua kita pada kita. Nah, nih Ibu, pesan yang ingin saya sampaikan, sebagai orang tua, wayahna harus kepo. Ya Bu ya, harus kepo sebagai orang tua. Saya ingin ambil contoh gini Bu, gini. Saya pernah dulu ya di satu sekolah, nangani anak kena narkoba Bu, ya, nangani anak ngonsumsi narkoba. Saya tanya sama anak itu, kamu ngonsumsi narkoba itu di mana? Anak itu bilang apa? Di rumahnya, di kamarnya. Saya panggil orang tuanya itu, Bu. Saya panggil orang tuanya. Ya, kita panggil orang tuanya. Kemudian nanya, Bu, hari ibu teh apa budak ibu teh ngonsumsi narkoba itu di kamar? Teu cenapa? Panyata cenah budak teh. Ker nanti ya banyak lintingan-lintingan kertas putih ya, lintingan-lintingan kertas. Panyata budak teh cenah keur ngaji ilmu hikmah gitu. Nah, ibu sekalian, itu contoh dari orang tua yang gak kepo. Ya Bu ya, orang tua yang gak update, orang tua yang dia ya gak mengenal dengan apa-apa yang terjadi di sekitar anaknya gitu. Ya Bu ya. Nih Bu, ibu-ibu, ya Bu ya, wayah ya. Nih Bu, handphone anak-anak Ibu ya. Kalau anak-anak Ibu punya handphone, periksa handphone anak-anak Ibu. Kalau dia buka YouTube, dia mengakses apa aja. Kalau dia bangun pertemanan dengan siapa saja, ya Bu ya, diakses oleh kita. Kalau dia main game yang ia mainkan itu game apa?
Karena ibu sekalian, itu nggak sedikit bu, kaum gay, kaum lesbi itu mereka nyisipkan pesan-pesan mereka itu di game-game yang mereka buat. Ya. Itu porno, aksi pornografi itu disisipkan pada game-game yang mereka buat. Yang berikutnya, nah, bangun habit, bangun kebiasaan. Ada satu syair Arab, wayan syauna syul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu. Para pemuda di antara kami tumbuh dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh para orang tua mereka. Saya ingin ambil contoh, ibu biasa bangun jam berapa? Jam 4. Mengapa ibu bisa bangun jam 4? Siapa yang membiasakan ibu? Orang tua kita. Ya Bu ya? Kita punya orang tua kita, jam berapa biasa mereka bangun? Saya, ibu saya itu biasa bangun jam 2, jam 3. Berapapun jam tidurnya. Jam 2 teh bangun. Padahal dulu, ya Bu ya, dulu ketika saya masih kecil, listrik gak seperti sekarang. Bangun. Biasa bangun seperti itu. Nah, artinya apa? Habit, itu kebiasaan. Kalau kita membiarkan anak-anak kita bangun jam genep deui, terus nepikeun ka kolot jika kita. Bangun habit, bangun kebiasaan. Ada ungkapan apa? Allah bisa karena biasa. Kemudian yang berikutnya, lindungi dengan doa. Gini nih Bu, coba ada di antara ibu yang tahu ini doa siapa? Hah? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa siapa? Di surah Ali Imran ayat ke-36. Doanya Ibu Maryam, ya, istrinya Imran. Ketika melahirkan, dia berucap ini, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung untuknya, maksudnya untuk anaknya Maryamnya, kepadamu, kepada Allah Azza wa Jalla dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Nah, ibu sekalian, apa yang terjadi? Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitanu fayastahillu sarihan min nakhsati syaitan illa bna Maryam wa ummah. Tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis keras karenanya, kecuali putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam, dan ibunya Maryam. Berkah dari apa? Berkah dari doa ibunya. Oleh karena itu, ibu sekalian, lindungi, jaga anak-anak kita dengan doa. Yuk. Ibu sekalian, ini mohon maaf ya karena bahasan ini teh panjang ya. Dulu saya ketika menyampaikan materi ini di Balikpapan itu di acara seminar, jadi seminar sehari ya. Seminar sehari saya sampaikan materi ini. Makanya ketika di sini disampaikan dalam waktu ya 1 jam jadi ngepas ya Bu ya. Jadi mohon maaf kalau waktunya tinggal berapa? 5 menit lagi ya kalau buka sesi tanya jawab. Tapi nggak apa-apalah, bagi ibu sekalian silakan yang mau bertanya.